Utang luar negeri Indonesia pada Februari 2021 kembali melambung. Bank Indonesia mencatat ULN Indonesia di bulan kedua 2021 naik 4% secara tahunan menjadi 422,6 miliar dolar AS atau sekitar 6.189 triliun rupiah. Secara bulanan, posisi ULN Indonesia naik 2,7%. Namun bila ditarik 1 tahun ke belakang, jumlah utang luar negeri Indonesia terus naik. Posisi ULN Indonesia Februari 2021 didominasi utang pemerintah dan bank sentral 212,1 miliar dolar AS. Sedangkan utang swasta berkontribusi 210 miliar dolar AS. Menurut Bank Indonesia, penggunaan utang luar negeri pemerintah diprioritaskan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 serta akselerasi program vaksinasi dan perlindungan sosial pada triwulan pertama tahun ini. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB Indonesia berada di 39,7%. Namun menurut Bank Indonesia, angka itu masih terkendali dan relatif stabil. Impor beras khusus pada Maret 2021 naik signifikan dibandingkan bulan sebelumnya, bahkan kenaikannya mencapai ratusan persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor beras pada Maret 2021 senilai 12,2 juta dolar AS atau naik 232% jika dibandingkan bulan sebelumnya. India menjadi negara pengekspor beras terbanyak di bulan ketiga tahun ini, diikuti oleh Thailand, Pakistan, dan Vietnam. Sementara itu, jika dilihat dari volumenya, impor beras juga naik signifikan baik dibandingkan bulan sebelumnya dan secara tahunan. Volume impor beras pada Maret tercatat sebanyak 28,4 ribu ton, naik 16% secara tahunan namun melesat 254% secara bulanan. Kebutuhan pembiayaan korporasi pada Maret 2021 diprediksi akan meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia, saldo bersih tertimbang kebutuhan pembiayaan korporasi Maret 2021 sebesar 16,6% atau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 8,2%. Peningkatan kebutuhan pembiayaan terutama disampaikan oleh responden pada sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, hingga reparasi mobil dan motor. Kebutuhan tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas operasional. Bank Sentral memprediksi penyaluran kredit baru tumbuh positif untuk keseluruhan triwulan 1 2021. Terindikasi dari SBT perkiraan penyaluran kredit baru sebesar 52,9%. Tiga perusahaan telekomunikasi raksasa di tanah air akan merebutkan pita frekuensi 2,3 GHz. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan Telkomsel, XL Axiata, dan Smart Telecom dinyatakan lulus evaluasi administrasi seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz. Selanjutnya, ketiga operator telekomunikasi ini akan memasuki tahap terakhir lelang harga dalam seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk penyelenggara jaringan bergerak. Seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan bergerak seluler hingga mendorong akselerasi 5G. Dikala perekonomian berbagai negara terhimpit pandemi COVID-19, ekonomi Cina di awal tahun 2021 justru melambung. Pada kuartal pertama tahun ini, laju produk domestik bruto Cina melesat 18,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini adalah tingkat pertumbuhan triwulanan secara tahunan tertinggi sejak data pertama kali dipublikasikan pada tahun 1993. Pertumbuhan PDB Cina pada 3 bulan pertama tahun ini menandai kebangkitan ekonomi negeri tirai bambu yang sempat anjlok akibat COVID-19. Juru bicara Biro Statistik Nasional Liu Aihua menyatakan pertumbuhan PDB Cina secara kuartalan menunjukkan pemulihan yang stabil dan seluruh sektor utama turut mengalami perbaikan. Meski begitu, Liu mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi Cina dibayang-bayangi ketidakpastian yang tinggi.